Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, tanggal 25 Desember kemarin, tepat pada hari Natal, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, mendapatkan kado istimewa, yaitu berupa ditetapkannya Sekjen PDIP itu sebagai tersangka. Tersangka dalam kasus penyuapan Harun Masiku terhadap salah seorang komisioner KPU. Dan peristiwa ini sebetulnya sudah terjadi pada 5 tahun yang lalu. Yang ini yang kemudian banyak mengherankan publik. Ya. Mengapa kasus ini baru akan diselesaikan tahun ini? Dan yang lucu, mengapa Hasto Kristianto sebagai sekjen yang mungkin juga memiliki suatu peran di dalam kasus tersebut, ya, tapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Padahal yang menyuap itu adalah Harun Masiku dan yang menerima itu adalah seorang anggota KPU. Dan kita tahu kasus suap menyuap ataupun kasus yang terkait dengan pemilu legislatif bukan cuma 5 tahun yang lalu, terlebih lagi tahun 2024 kemarin, itu bukanlah satu kasus yang berdiri sendiri. Kita tahu ya, pada pemilu 2024 kemarin, khususnya di pemilu legislatif atau pemilu legislatif 5 tahun sebelumnya, itu selalu saja ada kasus-kasus yang terkait dengan persoalan bagaimana seseorang itu yang kemudian mendapatkan kursi di DPR RI karena kebetulan calon yang terpilih di DPR RI tersebut itu misalnya meninggal dunia dan kemudian digantikan oleh calon yang lain. Persoalannya, Harun Masiku itu bukanlah orang nomor 2 di dalam kasus pencalonan anggota DPR RI dari PDIP di daerah tersebut. Ya. Dia adalah yang nomor kesekian, tapi kemudian dia akhirnya naik dan kemudian ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilu legislatif dari PDIP, calon dari PDIP di tempat tersebut. Ya. Lagi-lagi ini juga bukanlah kasus besar. Ya. Kenapa? Karena jumlah uang yang juga ditransfer ataupun diberikan oleh Harun Masiku kepada anggota KPU itu nilainya tidak seberapa. Dibandingkan misalnya kan tidak sedikit pejabat negara bahkan yang setingkat menteri itu juga diduga melakukan korupsi yang jumlahnya jauh lebih besar daripada itu, bahkan bukan dalam artian ratusan juta atau sekian miliar, tapi jumlahnya lebih dari 100 miliar misalnya kan. Nah, menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Joko Widodo menjawab pertanyaan wartawan dengan tenang, dengan senyum, dan mengatakan hukum harus ditegakkan. Saya sebagai seorang akademisi mendukung bukan cuma 100%, tapi 1.000.000% pernyataan Jokowi tersebut. Mengapa? Karena hukum harus ditegakkan, karena kita juga menginginkan Indonesia bersih dari KKN seperti yang ditetapkan oleh reformasi tahun 98 yang lalu. Kita tahu ada undang-undang tentang anti korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya, ditetapkan pada 99, dan itu juga akan menentukan bahwa
kalau korupsi itu bisa dihabisi di negeri yang kita cintai ini, Indonesia akan menjadi negara yang bukan saja lebih baik, tapi juga lebih makmur dan lebih adil. Nah, bagaimana dengan korupsi-korupsi yang lain ya? Saya beri contoh, ungkapan yang dilontarkan oleh seorang akademisi dari Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, dalam sebuah podcast bersama Abraham Samad Speak Up. Beliau sudah mengungkapkan bahwa ada hal-hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut ya, mengenai bagaimana Kaisang bisa membeli jutaan lembar saham dengan nilai ratusan miliar rupiah ya, dalam satu pembelian ya. Dan kemudian yang jadi pertanyaan dari sang akademisi tersebut adalah, where the money from? Dari mana uangnya berasal? Kenapa? Karena jumlah 100 sekian miliar rupiah itu bukanlah nilai yang sedikit. Karena kita tahu kalau kita melakukan transfer uang lebih dari 1 miliar, ini juga akan tercatat di PPATK. Nah, kemudian kita juga tentunya menduga-duga dari mana uangnya, dan kemudian apakah Kaisang yang pada saat itu baru saja membuka bisnis bersama kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, dan juga berbisnis dengan salah seorang anak dari konglomerat Indonesia, ya, itu kemudian bisa memiliki uang ratusan miliar rupiah untuk membeli saham yang jumlahnya puluhan juta lembar. Nah, usut punya usut, ya, Ubaidillah Badrun itu kemudian menemukan bahwa Kaisang, Gibran, dan putra dari seorang pemilik konglomerasi tersebut ya, itu memang baru saja membuka joint venture atau yang disebut dengan usaha bersama. Namun bagaimana mungkin sebuah usaha bersama yang baru dibuat itu kemudian bisa menghasilkan ratusan miliar rupiah, dan ini salah satu bagiannya diberikan Kaisang untuk saham-saham yang jumlahnya puluhan juta lembar tersebut ya. Usut punya usut lagi, ternyata ayah dari atau perusahaan pemilik konglomerasi ini dulu pernah juga melakukan suatu pelanggaran dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, atau lebih tegasnya pembakaran hutan di wilayah Sumatera pada saat itu ya. Dan Jokowi pada saat itu adalah presiden yang sangat tegas untuk kemudian memberikan sanksi denda ya kepada pengusaha-pengusaha yang nakal dalam kaitannya dengan pembakaran hutan. Dan Anda tahu perusahaan tersebut itu mendapatkan denda 70 triliun rupiah. Dan ini kemudian dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tapi aneh bin ajaib, ternyata perusahaan tersebut hanya diwajibkan mengganti yang jumlahnya sekitar 80 miliar rupiah. Anda bisa bayangkan, denda 70 triliun rupiah, kemudian yang dibayarkan hanyalah 80 miliar rupiah. Perbedaannya sangat jauh. Nah, kemudian Anda tahu, ternyata sang pengusaha tersebut ya, atau ayah dari teman bisnis Gibran dan Kaisang, kemudian ini juga diangkat menjadi duta besar
di sebuah negara Asia, sebut saja Korea Selatan. Ya. Dan kita tahu orang tersebut juga pernah menjadi anggota One Team Press dan kemudian menjadi orang nomor 2 dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur tersebut. Ya. Nah, ini yang kemudian kita melihat ya, bagaimana antara posisi kekuasaan seorang presiden kemudian berkaitan dengan seorang pengusaha konglomerasi besar ya, dan kemudian ada juga kasus-kasus yang terkait bukan saja persoalan denda-denda yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut ya, tapi juga bagaimana perusahaan tersebut membantu Kaisang dan Gibran di dalam satu joint venture yang kemudian juga mereka boleh dikatakan berbisnis bersama. Apakah ini tidak ada unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme? Karena ada 2 anak presiden terlibat dalam kasus itu. Kasus yang besar lainnya, ya. Anda masih ingat mungkin kasus ditangkapnya seorang mantan gubernur Maluku Utara, ya, Abdul Ghani Kasubah. Dan ternyata Abdul Ghani Kasubah yang menerima suap jumlahnya puluhan miliar rupiah itu, ya, itu juga terikat dengan satu perusahaan yang dimiliki oleh anak presiden dan mantu presiden, ya, yang kebetulan itu menjadi Wali Kota Medan. Ya. Perusahaan tersebut yang kemudian dikatakan sebagai kasus Blok Medan. Sampai sekarang, ya, KPK tidak pernah menindaklanjuti kasus tersebut. Ya. Menjadi orang bertanya-tanya, mengapa kalau kasus-kasus korupsi itu terkait dengan lawan-lawan politik Jokowi, itu penindakan oleh KPK begitu cepat, ya. Tapi kalau ini terkait dengan misalnya bagian dari keluarga Jokowi atau kroni-kroni Jokowi, itu kasusnya itu hilang, bukan saja bak di telan bumi, tapi juga menguap di angkasa raya yang kelihatannya tidak tahu kita kemana arahnya. Dan kasus-kasus KKN ini, kalau tadi dikatakan oleh Jokowi bahwa hukum harus ditegakkan, harusnya hukum itu memang ditegakkan tanpa memandang bulu. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tajam ke samping, tajam ke kiri atau ke kanan, tapi tidak ke atas atau di dalam lingkungan istana. Ya. Mengapa demikian? Sebab Anda juga tahu bahwa Indonesia menganut equality before the law atau kesetaraan di muka hukum. Nah, bagaimana juga kasus-kasus yang lain ya? Tentunya banyak ya. Sebab di dalam undang-undang anti KKN tahun 99 tersebut ya, itu yang terkena kasus KKN tersebut bukan hanya pejabat negara, tapi juga mereka-mereka yang menjadi keluarga pejabat negara. Dalam 1 atau 2 YouTube saya sebelumnya, saya sudah mengatakan seperti itu, ya, karena biar bagaimanapun yang namanya hukum harus benar-benar ditegakkan tanpa memandang bulu, tanpa memandang jabatan, tanpa memandang orang, tanpa memandang partai politik. Nah, bagaimana kasus Hasto selanjutnya? Sebetulnya kasus Hasto Kristianto ini sudah saya dengar dari cuitan teman saya, ya, seorang pengamat pertahanan, pengamat politik dan juga internasional, pengamat pertahanan dan militer, Koni Rahan Runi, yang sudah mengatakan bahwa bulan depan dia katakan Hasto
akan ditersangkakan dalam kasus Harun Masiku. Nah, kalau memang ini terjadi, harusnya yang namanya KPK juga kemudian mendalami kembali kasus-kasus di dalam apa yang disebut dengan perselisihan pemilu ya, yang kemudian juga dulu dibahas oleh Mahkamah Konstitusi. Karena Anda tahu setiap pemilihan umum khususnya legislatif ataupun kepala daerah itu selalu mengandung hal yang disebut dengan adanya tuntutan-tuntutan dari mereka-mereka ya, atau dari orang-orang baik itu sesama partai atau dari partai berbeda, atau kemudian kepala-kepala daerah, calon-calon kepala daerah yang kalah ataupun yang tersingkir. Nah, karena itu harusnya ya yang namanya KPK jangan berhenti dalam kasus Harun Masiku. Apalagi ini dilakukan oleh KPK yang baru dilantik. Ya. Dan kita kemudian jadi bertanya-tanya, apakah proses pemilihan komisioner KPK dan juga proses pemilihan mereka-mereka yang menjadi Dewan Pengawas KPK itu juga karena terjadi di era Joko Widodo yang seharusnya di era Prabowo Subianto, ini kemudian terjadi apa yang disebut adanya hubungan balas budi terhadap mereka yang memberikan posisi tersebut. Paling tidak pemilihan itu untuk misalnya sebelum mereka menjadi terpilih di dalam DPR RI atau diterapkan oleh DPR RI. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini ya, apakah balas budi ataukah apa namanya itu mereka punya hutang budi terhadap Jokowi karena mereka dipilih pada era masa kekuasaannya, itu menjadikan mereka ingin menunjukkan kepada pemberi kesempatan tersebut ya, untuk menunjukkan bahwa kami juga bisa berbuat sesuatu. Tapi kalau kemudian lagi-lagi hukum ditegakkan hanya karena kepentingan politik sesaat dari seorang penguasa, tentunya kita juga bertanya-tanya bagaimana kita akan menjadi negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan kita bukan mustahil kalau begini terus-menerus, kalau yang namanya pelaku korupsi besar itu dibiarkan bebas melenggang di negeri ini, bukan mustahil yang namanya tikus-tikus besar itu akan terus menggerogoti kekayaan alam Indonesia dan juga yang namanya APBN Indonesia dan juga apa yang namanya penghasilan-penghasilan kita dari pajak maupun pendapatan negara bukan pajak. Anda bisa bayangkan dikala kita sedang membutuhkan dana yang begitu besar untuk kembali menata ekonomi Indonesia, tapi hal-hal korupsi yang besar-besar itu dibiarkan tanpa tersentuh, baik oleh polisi, baik oleh KPK maupun Kejaksaan Agung. Berikan komentar Anda.